Saudaraku yang dirahmati Allah, dusta bukanlah sekadar permainan kata atau gurauan yang remeh. Dusta adalah penyakit hati yang keluar melalui lisan, lalu merusak jiwa, melemahkan iman, dan menghancurkan hubungan antara manusia. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan betapa bahayanya lisan, dan salah satu yang paling berbahaya dari penyakit lisan adalah kebiasaan berdusta. Mengapa dusta begitu berbahaya? Karena setiap kali lidah mengucapkan kebohongan, sesungguhnya ia sedang merusak cahaya kebenaran dalam hati. Seseorang yang terus-menerus berdusta akan mengalami berbagai akibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya sekadar kehilangan kepercayaan dari manusia, tetapi juga kehilangan keberkahan hidup dan jauh dari rahmat Allah. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Sedangkan dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Dan seseorang terus-menerus berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa dusta bukanlah sekadar kebohongan kecil, melainkan jalan yang akan menyeret seseorang sedikit demi sedikit menuju jurang neraka. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyingkapkan berbagai sisi buruk dari dusta. Beliau tidak hanya menekankan dosa yang ditanggung, tetapi juga akibat psikologis, sosial, dan spiritual yang akan menimpa pelakunya. Dari uraian beliau, kita dapat memahami bahwa ada 7 hal besar yang akan dialami seseorang jika ia terus-menerus membiasakan dirinya dengan dusta. Sebelum kita memasuki satu persatu dari 7 hal tersebut, mari kita merenung sejenak. Betapa banyak manusia hari ini yang menjadikan dusta sebagai sesuatu yang ringan, ada dusta dalam perdagangan, dalam pekerjaan, dalam janji, bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Ada yang berdusta demi menyelamatkan diri, ada yang berdusta demi keuntungan, ada pula yang berdusta sekadar untuk terlihat hebat di hadapan manusia. Namun apa balasan yang sesungguhnya menanti mereka? Inilah yang akan kita bahas dalam narasi panjang ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu jujur, karena jujur adalah tanda iman, sementara dusta adalah tanda kemunafikan. Hal pertama, hati menjadi gelap dan sulit menerima kebenaran. Akibat pertama yang akan dialami oleh orang yang sering berdusta adalah hati menjadi gelap. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap dosa yang dilakukan manusia meninggalkan noda hitam dalam hati. Semakin sering seseorang berdusta, semakin tebal noda hitam itu menutupi hatinya. Hati yang tertutup oleh noda-noda dosa akan kehilangan kemampuannya untuk melihat kebenaran. Ia tidak lagi peka terhadap kebaikan, tidak lagi merasakan nikmat dalam ibadah, dan sulit menerima nasihat. Bayangkan, hati adalah ibarat cermin yang memantulkan cahaya. Bila cermin itu bersih, maka ia akan memantulkan cahaya dengan jelas. Namun bila cermin itu penuh debu dan noda, maka cahaya tidak akan pernah masuk. Begitu pula hati yang tertutup oleh kebohongan. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, kebohongan itu laksana racun yang menetes sedikit demi sedikit ke dalam hati, hingga akhirnya ia membunuh cahaya iman yang ada di dalamnya. Orang yang hatinya gelap karena sering berdusta akan mengalami beberapa tanda. 1. Sulit khusyuk dalam sholat. Ia berdiri dalam sholat, tetapi hatinya kosong. 2. Mudah melakukan dosa lain karena dusta adalah pintu bagi dosa-dosa berikutnya. 3. Tidak merasakan nikmat dalam ibadah tilawah Al-Quran terasa berat, zikir terasa hambar. 4. Mudah menolak kebenaran ketika dinasihati, ia justru mencari alasan untuk membela kebohongannya. Hati yang gelap ini adalah awal dari kehancuran jiwa. Seseorang yang terus-menerus berdusta, tanpa ia sadari, telah menutup pintu hidayah untuk dirinya sendiri. Hal kedua, hilangnya kepercayaan manusia.
Akibat kedua yang akan dialami oleh seorang pendusta adalah hilangnya kepercayaan manusia. Percaya atau tidak, hidup manusia di dunia ini sangat bergantung pada kepercayaan. Hubungan antara suami istri dibangun atas dasar saling percaya. Hubungan antara pedagang dan pembeli berdiri di atas rasa percaya. Persahabatan dan persaudaraan pun tidak akan pernah langgeng tanpa kepercayaan. Namun sekali seseorang berdusta, kepercayaan itu mulai runtuh. Dan bila ia terus mengulanginya, maka runtuhlah seluruh bangunan kepercayaan itu. Rasulullah bersabda, tanda orang munafik ada 3, jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa dusta bukan hanya dosa terhadap Allah, tetapi juga pengkhianatan terhadap manusia. Orang yang sering berdusta mungkin sekali 2 kali masih dipercaya, tetapi lama-kelamaan semua orang akan menjauh darinya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kepercayaan adalah modal hidup. Tanpa kepercayaan, seseorang akan kehilangan sahabat, kehilangan pasangan, kehilangan rekan kerja, bahkan kehilangan kesempatan. Seorang pedagang yang dikenal suka berdusta akan ditinggalkan pembelinya. Seorang pemimpin yang suka berdusta akan dijauhi rakyatnya. Seorang ayah yang suka berdusta akan kehilangan wibawa di mata anak-anaknya. Apakah ada yang lebih menyedihkan daripada hidup tanpa dipercaya siapapun? Saudaraku, inilah hal kedua yang menanti orang yang terbiasa berdusta. Ia akan hidup dalam kesepian, karena manusia sudah tidak lagi percaya pada ucapannya. Hal ketiga, jiwa menjadi gelisah dan tidak pernah tenang. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu tanda nyata dari kebiasaan berdusta adalah jiwa yang selalu gelisah. Orang yang terbiasa berdusta tidak akan pernah merasakan ketenangan hidup, karena dalam dirinya selalu ada ketakutan, takut kebohongannya terbongkar, takut orang lain mengetahui kebenarannya, dan takut kehilangan muka di hadapan manusia. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dusta itu memaksa hati untuk hidup dalam kepura-puraan. Ia membuat manusia harus menyusun cerita, harus membuat alasan, bahkan terkadang harus menutup satu dusta dengan dusta yang lain. Dari sinilah lahir kegelisahan yang tidak pernah berakhir. Coba kita perhatikan kehidupan seorang pendusta. Ketika ia berdusta, ia merasa lega sesaat. Namun setelah itu, ia dihantui oleh rasa cemas, apakah kebohongan ini akan terbongkar. Jika kebohongan terbongkar, ia harus membuat kebohongan baru untuk menutupinya. Lama-kelamaan, ia hidup dalam lingkaran kebohongan yang membuat batinnya tersiksa. Rasulullah bersabda, kejujuran itu membawa ketenangan, sedangkan dusta itu membawa kegelisahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadits ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa hati seorang pendusta tidak akan pernah damai, karena dusta itu sendiri adalah akar kegelisahan batin. Perhatikan pula orang-orang yang jujur. Meski mereka miskin, meski mereka sederhana, wajah mereka bercahaya dengan ketenangan. Sementara orang-orang yang sering berdusta, meski tampak tersenyum di luar, di dalam hatinya selalu ada ketakutan dan keresahan. Maka dusta bukan hanya merusak hubungan dengan manusia, tetapi juga merampas kedamaian jiwa yang seharusnya menjadi kenikmatan seorang mukmin. Hal keempat, dusta menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Akibat keempat yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah bahwa dusta, bila dibiasakan, akan menjadi tabiat yang sulit diubah. Awalnya seseorang berdusta karena terpaksa. Ia merasa, sekali saja aku berbohong, tidak apa-apa. Namun setelah sekali, ia merasa lebih mudah melakukannya lagi. Kedua kali ia berdusta, rasa bersalahnya berkurang. Ketiga kali, ia mulai merasa biasa. Dan ketika dusta menjadi kebiasaan, maka ia telah terjebak dalam perangkap syaitan.
Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa dosa yang dilakukan berulang-ulang akan berubah menjadi kebiasaan. Bila sudah menjadi kebiasaan, ia sulit ditinggalkan, kecuali dengan perjuangan yang berat. Sama halnya dengan orang yang terbiasa merokok, ia akan merasa sulit berhenti. Begitu pula dengan orang yang terbiasa berdusta, lidahnya seakan otomatis mengucapkan kebohongan tanpa disadari. Rasulullah telah memperingatkan hal ini. Senantiasa seseorang berdusta dan berusaha berdusta, hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menegaskan bahwa status pendusta bukan hanya sekadar orang yang sesekali berbohong, tetapi orang yang telah menjadikan dusta sebagai kebiasaan dalam hidupnya. Dan status itu bukan diberikan oleh manusia, melainkan ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Bayangkan betapa beratnya jika Allah sudah memberi cap pendusta pada diri kita. Maka sejak saat itu, kebohongan menjadi bagian dari identitas diri. Orang semacam ini sulit sekali untuk kembali kepada kejujuran, kecuali bila Allah memberinya hidayah dan ia berjuang keras untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Saudaraku, disinilah letak bahayanya dusta. Sekali dua kali mungkin terasa ringan, tetapi lama-kelamaan ia mengikat hati dan lidah. Seseorang menjadi tidak bisa hidup tanpa kebohongan, bahkan ia sendiri tidak mampu membedakan kapan ia berkata jujur dan kapan ia berdusta. Hal kelima, hilangnya wibawa dan kemuliaan diri. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Setiap manusia pada dasarnya ingin dihormati, dihargai, dan dimuliakan. Kehormatan bukan sekadar karena harta atau jabatan, tetapi karena integritas diri yakni kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa dusta adalah penghancur wibawa. Orang yang sering berdusta akan kehilangan kehormatan dirinya di mata orang lain. Perhatikanlah, ketika seseorang diketahui suka berdusta, ucapannya tidak lagi dihargai, meski kadang ia berkata benar. Janjinya tidak dipercaya, meski ia bersungguh-sungguh. Kehadirannya tidak lagi membawa ketenangan, melainkan keraguan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu memberi wibawa, dan dusta itu menghilangkan kehormatan. Hadis riwayat Ahmad. Hadits ini sejalan dengan penjelasan Imam Al-Ghazali, bahwa kebohongan adalah pintu kehinaan. Coba kita bayangkan, betapa mulianya orang-orang jujur. Mereka tidak selalu kaya, tidak selalu berkuasa, tetapi nama mereka harum di tengah masyarakat. Sementara para pendusta, meski memiliki kekayaan, pangkat, dan popularitas, lambat laun kehinaan akan menimpa mereka. Sebab orang akan berkata, dia itu suka berdusta, jangan percaya ucapannya. Bukankah ini lebih menyakitkan daripada kemiskinan? Hidup tanpa kehormatan, tanpa wibawa, hanyalah hidup yang kosong. Hal keenam, dosa dusta membuka jalan ke neraka. Akibat keenam yang paling mengerikan dari kebiasaan berdusta adalah bahwa dusta adalah jalan yang menuntun manusia menuju neraka. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa dusta bukanlah dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Ia menjadi pintu bagi dosa-dosa lain, dusta membawa kepada pengkhianatan, pengkhianatan membawa kepada kezaliman, dan kezaliman membawa kepada kehancuran iman. Rasulullah dengan tegas memperingatkan, hati-hatilah kalian dari dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini artinya, setiap kali lidah kita mengucapkan kebohongan, sejatinya kita sedang melangkah satu langkah lebih dekat menuju neraka. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menggambarkan bahwa kebiasaan berdusta ibarat seseorang yang menggali lubang. Semakin banyak ia berdusta, semakin dalam lubang itu, hingga akhirnya ia sendiri jatuh ke dalamnya. Dan lubang itu tidak lain adalah jurang neraka. Saudaraku, mari kita renungi. Betapa banyak manusia yang meremehkan dusta. Mereka berkata,
hanya kebohongan kecil, tidak apa-apa. Padahal kebohongan kecil yang dibiarkan akan menjadi besar, dan yang besar akan menyeret manusia kepada kehancuran akhiratnya. Tidak ada yang lebih merugi daripada seseorang yang masuk neraka hanya karena kebiasaan lisannya sendiri. Hal ketujuh, terputus dari rahmat Allah dan dicatat sebagai pendusta di sisinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika akibat-akibat sebelumnya lebih banyak menyentuh sisi batin, sosial, dan akhirat, maka akibat terakhir ini adalah yang paling menakutkan, terputus dari rahmat Allah. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa dusta adalah tanda kelemahan iman. Orang yang sering berdusta tidak lagi memiliki rasa takut kepada Allah. Lidahnya lebih sibuk memuaskan nafsu dunia daripada menjaga kejujuran sebagai amanah dari Tuhannya. Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Dan jauhilah dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka." Seseorang senantiasa berlaku jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menegaskan dua jalan yang jelas, jalan orang jujur dan jalan orang dusta. Orang yang jujur akan diberi gelar Siddiq di sisi Allah, sebagaimana gelar yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sementara orang yang berdusta, jika terus-menerus melakukannya, akan diberi cap oleh Allah sebagai kadzab pendusta. Bayangkan, bagaimana perasaan seorang hamba jika namanya tercatat di sisi Allah sebagai pendusta? Apakah masih ada kehormatan yang tersisa? Apakah masih ada cahaya iman yang bisa ia banggakan? Imam Al-Ghazali menjelaskan, saat seseorang dicatat sebagai pendusta oleh Allah, maka ia terputus dari cahaya hidayah, sulit menerima kebenaran, dan semakin jauh dari rahmatnya. Hatinya keras, lisannya kotor, dan amalnya kehilangan keberkahan. Inilah yang disebut sebagai hukuman batin yang lebih berbahaya daripada sekadar hilangnya kepercayaan manusia. Karena bila manusia tidak percaya, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Namun bila Allah sudah memberi cap sebagai pendusta, maka itu tanda bahwa ia terancam mati dalam keadaan buruk suul hatimah bila tidak segera bertaubat. Renungan, mengapa dusta begitu berat dosanya? Saudaraku, mungkin sebagian dari kita masih bertanya, mengapa dusta dianggap dosa yang begitu besar? Jawabannya, karena dusta adalah pangkal segala dosa. Dusta membuat seseorang berani melakukan maksiat lain. Ia berdusta untuk menutupi zina. Ia berdusta untuk menyembunyikan korupsi. Ia berdusta untuk menipu orang lain dalam jual beli. Ia berdusta untuk menutupi pengkhianatan. Dari dusta lahirlah 1000 dosa lainnya. Maka tidak heran jika Rasulullah dan para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali menekankan agar kita menjauhi dusta dengan sepenuh hati. Rangkuman 7 akibat dusta. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Setelah kita menempuh perjalanan panjang membahas bahaya dusta dalam cahaya penjelasan Imam Al-Ghazali, tibalah saatnya kita merenungkan kembali 7 hal besar yang akan dialami oleh orang yang sering berdusta. 1. Hati menjadi gelap dan sulit menerima kebenaran. Kebohongan menutup hati dari cahaya iman, hingga ia tidak lagi mampu merasakan manisnya ibadah. 2. Hilangnya kepercayaan manusia. Sekali dusta, kepercayaan runtuh. Dan tanpa kepercayaan, hidup menjadi hampa dan penuh kesepian. 3. Jiwa menjadi gelisah dan tidak pernah tenang. Pendusta hidup dalam kegelisahan, karena setiap kebohongan menuntut kebohongan lain untuk menutupinya. 4. Dusta menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Awalnya hanya sekali, lalu berulang, hingga akhirnya menjadi tabiat yang menjerat lidah dan hati. 5. Hilangnya wibawa dan kemuliaan diri. Orang yang berdusta akan kehilangan kehormatan, meskipun ia kaya,
berilmu, atau berpangkat. 6. Dosa dusta membuka jalan menuju neraka. Dusta adalah pangkal segala dosa yang menyeret pemiliknya semakin dekat kepada jurang neraka. 7. Terputus dari rahmat Allah dan dicatat sebagai pendusta di sisinya. Inilah akibat paling mengerikan, dicatat di Lauhul Mahfuz sebagai pendusta, jauh dari rahmat Allah, dan terancam mati dalam keadaan buruk. Pesan Imam Al-Ghazali, jagalah lisanmu. Imam Al-Ghazali berulang kali menekankan dalam Ihya Ulumuddin bahwa lisan adalah anggota tubuh yang paling berbahaya bila tidak dijaga. Dari lisannya manusia bisa naik derajatnya, dan dari lisannya pula manusia bisa jatuh ke jurang kehinaan. Beliau berkata, jagalah lidahmu, karena ia adalah penentu keselamatanmu. Betapa banyak orang yang binasa hanya karena lisannya sendiri. Dari sinilah kita memahami, bahwa melatih diri untuk jujur bukan hanya soal hubungan dengan manusia, melainkan juga hubungan dengan Allah. Kejujuran adalah tanda iman, sedangkan dusta adalah tanda nifak kemunafikan. Jalan selamat, bertaubat dan membiasakan kejujuran. Saudaraku, jika kita pernah berdusta, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Pintu taubat masih terbuka lebar. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa taubat dari dusta harus dilakukan dengan 3 langkah. 1. Menyesali kebohongan yang telah diucapkan. Hati yang menyesal adalah tanda hidupnya iman. 2. Berhenti dari kebiasaan dusta. Sejak hari ini, biasakan diri berkata jujur meski terasa pahit. 3. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Mintalah pertolongan kepada Allah agar lidah kita tetap dalam kejujuran. Rasulullah sendiri memberi kabar gembira. Tetaplah kalian berpegang kepada kejujuran, meski kalian merasa rugi. Karena dalam kejujuran ada keselamatan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Saudaraku yang berbahagia, mari hidup dengan kejujuran. Saudaraku, dunia ini singkat. Hidup terlalu berharga jika kita isi dengan kebohongan. Setiap kali kita berdusta, sesungguhnya kita sedang menggali kubur kita sendiri. Namun setiap kali kita jujur, meski berat, sesungguhnya kita sedang menanam pohon kebaikan yang kelak akan berbuah di surga. Maka mari kita renungkan, apakah kita ingin dicatat oleh Allah sebagai orang jujur sidik, ataukah kita rela dicatat sebagai pendusta kadzab? Pilihan itu ada di tangan kita, dan ia bermula dari satu kata di lidah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menjaga lisan, membiasakan kejujuran, dan jauh dari kebohongan.